Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Naswa Gustiawan dari Departemen Fisika NRP 5001241034 dengan matkul mengantar fisika komputasi dan ini adalah evaluasi akhir semester. Yang diberikan soal oleh Bapak Syaifuddin. Yang dimana soal pertama yaitu hukum Newton dan pemrograman. Buat program MATLAB yang satu, menerima input massa M, gaya F, dan koefisien gesek mu K. Menghitung gaya gesekan dan menentukan apakah benda bergerak. Jika benda bergerak, hitung percepatan A sama dengan F min mu K kali M kali G per M. Cetak output hasil percepatan dan status gerak benda. Validasi tampilan error jika M kurang sama dengan 0. Uji program dengan 3 contoh kasus yang berbeda, yaitu benda bergerak, benda diam, dan error. Wajib dijelaskan dalam video. 1. Logika cabang if-else. 2. Pengaruh F dan gesekan terhadap gerak. Untuk jawaban nomor 1. Jawaban nomor 1, kasus 1. Saya input M, yaitu massa benda, yaitu 5 kg. Dan F saya masukkan sebagai gaya, senilai 60 N. Mu K saya masukkan sebagai koefisien gesek kinetik, yaitu 0,2. Lanjut validasi massa. Jika M kurang sama dengan 0, maka error massa harus lebih dari 0. Lanjut. Saya memberi nilai M yaitu 5, F 60, dan mu K 0,2 menghasilkan percepatan yaitu 10,4 M per second kuadrat, yang dimana A rumusnya F min Fg per M. Dan statusnya yaitu benda bergerak. Untuk kasus yang kedua, yaitu M saya masukkan senilai 10 dan F senilai 20 dan mu K saya masukkan senilai 0,3. Saya validasi massa dulu ya. Jika M kurang dari 0, maka hasilnya akan error atau massa harus lebih dari 0. Lanjut, saya output percepatannya senilai 0 dan statusnya benda diam. Lanjut ke kasus ketiga. M saya masukkan min 5, F saya masukkan 50, mu K saya masukkan 0,3. Validasi massa. If M kurang dari sama dengan 0. Karena massanya harus lebih dari 0, maka error. Dan di sini saya memasukkan nilai massa yaitu min 5. Untuk penjelasan di video saya masukkan logika cabang if else. Program menggunakan if untuk mengecek validasi massa M kurang dari sama dengan 0. Menentukan apakah benda bergerak atau diam berdasarkan perbandingan F lebih dari FGF lebih dari F, GF lebih dari FG. Pengaruh gaya dan gesekan. Jika gaya lebih besar dari gaya gesek, benda bisa mengatasi tahanan, yaitu bergerak. Jika gaya lebih kecil atau sama dengan gaya gesek, berarti
diam. Semakin besar gaya, maka semakin besar percepatannya. Koefisien gesek lebih besar gaya, maka gaya gesek lebih besar dan kemungkinan benda diam lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Naswa Gustiawan dari Departemen Fisika Angkatan 2024 NRP 5012411034. Baik, saya akan mengerjakan soal nomor 2, yang dimana soal berikut adalah, bentar ya. Soal berikut adalah metode biseksi di MATLAB. Untuk fungsinya adalah fx sama dengan x kubik min 4x min 9. Input fungsi yang pertama input. Fungsi batas bawah A sama dengan 2 dan batas B sama dengan 3. Untuk iterasi maksimal 4. Cetak tabel iterasi A, B, X, FA, FB, Fx. Tampilkan grafik Fx dan posisi X tiap iterasi. Dan ini wajib dijelaskan dalam video. Alasan memilih interval 2,3 dan konsep perubahan tanda dan konvergensi. Untuk jawaban nomor 2-nya adalah Fx. Kita pakai Fx x kubik min 4x min 3. Min 9. Untuk iterasinya A sama dengan 2, B sama dengan 3, iterasi maks adalah 4. Untuk iterasi metode biseksinya I, X, FA, FB, Fx, X underscore values I. Lanjut ke grafik. Untuk grafik, kode MATLAB-nya adalah sebagai berikut. Hasil jawaban dari kode MATLAB dia itu iterasinya, terus ada A, ada B, ada X, ada FA, dan ada FB, dan ada Fx. Ini maaf tidak lurus, ini iterasi 1, 2, 3, 4, A-nya 2, terus 2,5, terus 2,5, terus 2,6, 2500. Lalu untuk B-nya yang bagian sini, dan X-nya bagian sini, FA-nya bagian sini, FB-nya bagian sini, Fx-nya bagian sini. Untuk grafiknya, saya taruh bawah. Ini untuk bagian grafiknya. Ini X-nya bagian iterasi tadi. Terus titik merah ini adalah titik iterasi. Dan garisnya adalah garis Fx. Untuk alasan memilih interval 2,3. Karena F2 dikali F3 kurang dari 0. Menandakan ada akar di antara 2 dan 3, syarat metode biseksi yaitu fungsi harus berganti tanda. Nomor 2, konsep perubahan tanda dan konvergensi. Yaitu yang pertama adalah setiap iterasi menyempitkan interval AB menuju akar, konvergensi lambat tapi pasti atau stabil dan aman. Kondisi konvergensi yaitu mutlak Fx mendekati 0 atau selisih B minus A cukup kecil. Baik, itu tadi adalah jawaban dari nomor 2. Selanjutnya jawaban nomor 3 di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Naswa Gustiawan dari Departemen Fisika Angkatan 2024 NRP 5012411034. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yang diberikan oleh Bapak Saifuddin.
Baik, untuk soal nomor 3 yaitu metode regula falsi. Gunakan fungsi dan interval yang sama seperti pada biseksi. Untuk biseksi sendiri, soalnya yaitu nomor 2. Soal nomor 2, X pangkat 3 min 4X min 9. Untuk batas bawahnya 2 dan batas atasnya 3. Iterasinya maksimal 4. Baik, saya lanjut ke peraturan kedua. Lakukan 4 iterasi, cetak tabel hasil. Bandingkan hasilnya dengan metode biseksi. Tambahkan refleksi pribadi metode mana yang Anda lebih suka dan mengapa. Wajib dijelaskan dalam video kelebihan atau kekurangan regula falsi, potensi stagnasi, iterasi. Baik, untuk jawabannya adalah fungsi. Saya pakai X kubik min 4X min 9. Batas A-nya 2, batas B-nya 3. Untuk iterasi sendirinya maksimal 4. Lanjut. Jika I sama dengan 1, titik 2 iterasi max. Itu untuk iterasi regula falsi. Rumus regula falsinya X sama dengan B min FB dikali B min A per FB min FA. FA-nya sendiri adalah fungsi A dan FB-nya adalah fungsi B. Untuk fx-nya adalah fungsi X. Lanjut, untuk hasil iterasinya, iterasi 1, 2, 3, 4, A-nya ini yang 2,00, 2,6, 2,69325, 2,70492. Untuk B-nya ini 3,0 semuanya, X-nya ini, FA-nya ini, FB-nya ini, FX-nya ini. Baik, saya akan menjawab soal yang ini. Tambahkan refleksi pribadi metode mana yang Anda lebih suka dan mengapa. Jadi jawaban saya adalah saya lebih suka metode regula falsi karena cenderung lebih cepat mendekati akar, tapi dalam kasus tertentu. Biseksi lebih stabil dan tidak stagnan, pilihan tergantung konteks masalahnya. Jadi kita jawab itu harus sesuai dengan konsep. Untuk masalahnya itu tergantung kita mau pakai regula falsi atau biseksinya. Jika ingin aman dan stabil, biseksi lebih cocok. Tetapi jika kamu ingin cepat dan tahu bentuk grafiknya, regu falsi lebih cepat. Jadi untuk soal hanya tertentu yang bisa menggunakan biseksi atau regula falsi. Untuk kejelasan lanjut, wajib dijelaskan dalam video kelebihan atau kekurangan regula falsi dan potensi stagnasi iterasi. Untuk jawaban saya yaitu kelebihan atau kekurangan regula falsi. Kelebihannya lebih cepat dari metode biseksi. Dalam beberapa kasus hanya butuh evaluasi fungsi, tidak perlu turunan. Untuk kekurangannya sendiri, bisa stagnan, berhenti bergerak jika satu sisi akar tidak berpindah terus-menerus. Lanjut untuk yang kedua, potensi stagnasi pada iterasi. Terjadi saat akar sangat dekat dengan salah satu titik tebak awal A atau B dan salah satu ujung tetap sehingga nilai X berubah sangat sedikit. Yang ketiga, hal ini memperlambat konvergensi meskipun mendekati akar. Baik,
Jawaban nomor 3 sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Naswagusdawan dari Departemen Fisika Angkatan 2024 NRP 50012411034. Baik, saya akan menjawab soal EAS yang diberikan oleh Bapak Syaifuddin nomor 4. Baik, untuk soal nomor 4 yaitu Newton-Raphson, yang dimana ada fungsi 2 yaitu fx sama dengan x pangkat 3 minus 4x min 9. Fungsi yang kedua fx sama dengan 3x pangkat 2 min 4. Nomor 1. Tebakan awal x0 sama dengan 2,5. Yang kedua, lakukan 4 iterasi dan cetak tabel xn, xn, fxn, faksen xn, xn plus 1. Yang ketiga, tampilkan grafik fx dan garis singgung di tiap iterasi. Wajib dijelaskan dalam video. Yang pertama, resiko f aksen x mendekati 0. Yang kedua, kecepatan konvergensi vs potensi kegagalan. Dan ini jawaban saya. Untuk fungsinya sendiri, fx sama dengan x pangkat 3 min 4x min 9. Yang kedua, fx sama dengan 3x pangkat 2 min 4. Tebakan awalnya yaitu x sama dengan 2,5. Jika I sama dengan 1/4, fx sama dengan fungsi x, d fx sama dengan d fungsi x yang dimana fungsi kedua. Untuk grafiknya yaitu sebagai berikut. Untuk jawabannya yaitu iterasinya 1-4, xn-nya yang bagian sini, fxnn yang ini, f aksen xn-nya yang ini, xn plus 1. Iterasinya 1-4, xn-nya yang ini, fxn yang ini, f aksen xn yang ini, xn plus 1 yang ini. Untuk grafiknya, saya taruh di bawah. Ini grafiknya. Grafik fx dan garis singgung. Soal yang pertama, resiko f aksen x mendekati 0. Jika turunan f aksen x mendekati 0, metode bisa gagal karena pembagi sangat kecil, menyebabkan x selanjutnya menjadi sangat besar atau tidak konvergen. Kecepatan konvergensi vs potensi kegagalan. Keunggulannya cepat jika dekat dengan akar dan f aksen x tidak 0, dan kelemahan adalah bisa divergen atau stuck jika tebakan awal jauh dari akar atau turunan sangat kecil. Sudah.
Itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Syaifuddin. Yang nomor 4, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nasma Gustiawan dari Departemen Fisika Angkatan 2024 NRP 50012411034. Saya akan menjawab soal yang diberikan oleh Bapak Syaifuddin, yang dimana soal tersebut adalah soal evaluasi akhir semester matkul pengantar Fisika Komputasi nomor 5. Untuk nomor 5 sendiri, metode scan. Gunakan tembakan awal X0 sama dengan 2.0, X1 sama dengan 3.0. Nomor 2, lakukan 4 iterasi cetak tabel Xn-1, Xn, Fxn-1, Fxn, Xn plus 1. Nomor 3, bandingkan hasilnya dengan Newton-Raphson. Wajib dijelaskan dalam video perbedaan metode scan dengan Newton-Raphson. Efek memilih tembakan awal yang berjauhan. Baik. Fungsi. X pangkat 3 min 4X min 9. Tembakan awal X0 2.0, X1 dan X1 sama dengan 3.0. Jika ini sama dengan 1/4, F0 sama dengan fungsi X0, F1 sama dengan F fungsi X1, X2 sama dengan X1 min F1 dikali X1 min X0 per F1 min F0. Update nilai. X0 sama dengan X1, X1 sama dengan X2. Untuk jawabannya adalah iterasinya 1 sampai 4, Xn-1 ini, Xn ini, Fxn-1 yang ini, Fxn yang ini, Xn plus 1 yang ini. Baik, untuk grafiknya ini metode scan akar fungsi. Untuk perbedaan aspeknya ada banyak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, yaitu perlu turunan F aksen N, F aksen X. Yang metode Newton-Raphson, ya F aksen X wajib dihitung secara analitik. Yang metode scan tidak perlu, hanya evaluasi Fx numerik saja. Yang aspek kecepatan konvergensi. Metode Newton-Raphson umumnya lebih cepat jika turunan tepat dan titik nol. Yang metode scan agak lebih lambat tapi tetap konvergen stabil. Yang aspek resiko bisa yang metode Newton-Raphson bisa gagal jika F aksen X mendekati 0 atau salah arah. Yang metode scan lebih stabil karena tidak tergantung turunan. Ya, untuk aspek tebakan awal, metode Newton-Raphson 1 nilai X0, metode scan 2 nilai X0 dan X1 harus cukup dekat akar. Yang aspek kompleksitas, metode Newton-Raphson sedikit lebih kompleks karena perlu hitung F aksen X. Metode scan simple, cukup 2 titik dan rumus scan. Yang aspek
terakhir, itu contoh hasil akhir, Newton-Raphson mendekati akar 2,7325 dalam 4 iterasi. Yang second juga mendekati 2,7328 dalam 4 iterasi. Hasil numerik dari masing-masing metode. Fungsi f(x), x pangkat 3 min 4x min 9. Newton-Raphson awal x 0 sama dengan 2,0 akar mendekati 2,73205 konvergen sangat cepat. Yang second awal x 0 sama dengan 2,0, x1 sama dengan 3,0, akar mendekati 2,7328 juga konvergen dalam 4 iterasi. Untuk soal yang diberikan Bapak Syaifuddin yaitu perbedaan metode scan dengan Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson butuh turunan f aksen x lebih cepat jika 4 aksen x diketahui dan baik, bisa gagal jika f aksen x mendekati 0. Metode scan tidak perlu turunan numerik, sedikit lebih lambat tapi fleksibel, lebih stabil jika tebakan awal masuk akal. Yang nomor 2, efek memilih tebakan awal yang berjauhan. Jika tebakan awal terlalu jauh dari akar atau tidak mengapit akar, hasil bisa divergen atau konvergen lambat. Namun dengan tebakan awal x0 sama dengan 2,0, x1 sama dengan 3,0, hasilnya konvergen cukup cepat ke akar sekitar 2,732. Saya lebih suka metode scan karena tidak perlu menghitung turunan yang kadang rumit dan atau tidak tersedia secara analitik. Meski Newton-Raphson lebih cepat jika syaratnya terpenuhi, metode scan terasa lebih fleksibel dan mudah diterapkan terutama saat membuat program komputer. Namun saya akan memilih Newton-Raphson jika saya yakin fungsi memiliki turunan yang baik dan mudah dihitung. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk nomor 5. Saya cukupkan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.